Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, jemaah sekalian dan santri-santri Pondok Pesantren Manarul Ilm. Alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya kita masih dipertemukan di dalam majelis al-ilmu di malam Jumat, yaitu kajian kitab Fathul Majid li syarhi kitab At-Tauhid. Ikhwan sekalian, jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru setelah panjang lebar. Selama beberapa pertemuan yang lalu kita membahas seputar ruqyah dan juga tamimah. Maka kiranya apa yang kita sampaikan cukup secara ringkas sebagai bekal kita sekalian dalam memahami ruqyah dan juga at-tamimah insyaallah taala. Malam hari ini kita akan memasuki bab yang ke-8, ya, bab yang ke-8 berkaitan dengan mencari keberkahan, mencari kemujuran dengan pohon, batu atau selain dari keduanya, yang intinya adalah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di bab yang ke-8 ini Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu Jalla wa Ala akan menurunkan ayat-ayat dan hadis-hadis serta riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal ini, dan nanti akan diluaskan di dalam penjelasannya, syarahnya dalam kitab Fathul Majid li syarhi kitab At-Tauhid. Kita akan baca bab yang ke-8. Babu
babun man tabaraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab termasuk dari kesyirikan, yaitu seseorang mencari keberkahan, mencari keberuntungan kepada pohon atau batu dan yang selain dari keduanya. Ini bab tentang orang-orang yang mencari keberkahan dengan pohon atau batu dan selain dari keduanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babun man tabaraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Wa qaulullahi ta'ala afara'aytum allata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Surah An-Najm. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Fadil, jangan main-main, taruh itu minumnya, taruh itu aku, taruh dulu, jangan minum dulu, taruh, perhatikan. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kifuna 'indaha wa yanatuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sunana man kana qablakum. Rawahu Tirmidzi wa shahhahahu. Itu hadis yang dibawakan oleh penulis, nanti kita akan bacakan, yakni satu persatunya dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Taib, yang pertama beliau membawakan ayat di surat An-Najm ayat ke 19 sampai 23. Baca artinya. Menganggap Allah dan mengajian ketiga yang berpendidikan sebagai anak Allah. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?
Yang demikian itu tentulah sesuatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-ngadakan. Allah tidak menurunkan sesuatu ke dalam manusia untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanya mengikuti sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Quran surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Iya, betul. Di surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Ini berkaitan dengan Tuhan-Tuhan sesembahan yang disembah oleh kaum jahiliyah terdahulu. Maka Allah mengajak kepada mereka untuk berfikir, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan juga Al-Uzza? Tentang Lata dan juga Al-Uzza. Wa manata tsalitsatal ukhra, dan juga Manat. Ini adalah 3 berhala yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah terdahulu. Orang-orang musyrik jahiliyah. Pertama Lata, yang kedua namanya Uzza, yang ketiga namanya Manat. Kemudian ada tuhan-tuhan yang lain bernama Hubal. Namun di surat An-Najm ini disebutkan ada 3. Pertama Lata, kemudian yang kedua Al-Uzza, yang ketiga adalah Manat. Mereka adalah tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, dianggap keramat dan seterusnya. Alakumuz dzakaru walahul untha. Apakah bagi kalian laki-laki, yakni anak laki-laki, dan bagi Allah adalah anak wanita? Tilka idzan qismatun diza. Kalau demikian halnya, maka itu adalah pembagian yang tidak adil, tidak benar. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tidaklah mereka-mereka itu melainkan, yakni Lata, Uzza dan Manat, adalah hanya nama-nama saja yang kau namai dan juga bapak-bapakmu menamai dengannya. Yakni tidak Allah turunkan hujjah kepada Lata, Uzza dan Manat untuk disembah bersamaan atau selain dengan Allah Azza wa Jalla. Iyattabi'una ila dhann wa ma tahwal anfus. Tidaklah kalian mengikuti kecuali hanya persangkaan saja, dan telah datang kepada kalian al-huda, yaitu petunjuk. Toib, di ayat ini ada berapa tuhan-tuhan yang biasa disembah oleh kaum Arab jahiliyah? Asyraf. Ada berapa? 3. Yang pertama Rafi. Ya, namanya ada 3 yang mereka biasa sembah. Pertama Lata, kedua Uzza, yang ketiga Manat. Wa kanatil Latu li-Thaqif wal Uzza li Quraisy wa Bani Kinanah. Lata adalah berhala bagi kaum yang bernama Thaqif. Kaum yang bernama Thaqif, kabilah Thaqif. Itu berhala yang ada pada mereka. Wal Uzza li Quraisy wa Bani Kinanah. Kemudian Al-Uzza adalah berhala bagi suku Quraisy dan Bani Kinanah. Lata untuk Bani kabilah Thaqif. Kemudian Al-Uzza itu biasa disembah atau diagungkan oleh Quraisy dan kabilah Bani Kinanah. Wa Manat li Bani Hilal. Kemudian Manat adalah sesembahan yang biasa disembah oleh Bani Hilal. Lata biasa disembah oleh Thaqif. Kemudian Al-Uzza oleh Quraisy.
Uzza. Dan juga Bani Kinana. Kemudian Manat bagi kabilah Bani Hilal. Wa qala Ibnu Hisham kanat li Hudzail wa Khuza'ah. Kanat li Hudzail wa Khuza'ah. Kata Ibnu Hisham, Al-Uzza Manat ini kanat li Hudzail wa Khuza'ah, dan juga bagi kaum atau Bani Khuza'ah di situ. Itu nama berhala-berhala yang biasa mereka sembah. Pertama Lata, kemudian Al-Uzza, yang ketiga adalah Manat. Jangan anaknya dinamakan seperti ini ya. Dengan anaknya namanya Lata, Uzza atau Manat, karena itu adalah sembahan yang biasa disembah oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Zaki, tangan kanan. Oh iya, afwan. Nggak bisa. Lata dia dari Bani Thaqif, kemudian Uzza di mana bagi siapa? Quraisy dan Bani Kinanah. Kemudian Manat Bani Hilal. Kemudian fa'ammal Latu faqara al-jumhur bitakhfif at-ta wa qara Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa Humayd wa Abu Salih wa Ruwais wa Ya'qub bitasydid at-ta. Fa'ala al-aula qala al-Amash sammu Lat min al-ilah wal Uzza min al-aziz. Qala Ibnu Jarir wa kan wa qad syaqa ismaha min ismillah ta'ala faqalu al-Lat muannathah minhu ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Qala wa kadza al-Uzza min al-aziz. Kemudian di sini merupakan contoh dari kesyirikan dan juga sebab mereka dinamakan Lata dan juga Al-Uzza, atau bersumber dari apakah Lata dan juga Al-Uzza. Tapi dibaca artinya kamu Musa. Iqra. Ketemu berkata Al-A'mash bukan. Dibalik di syarahnya halaman 250 4. Ya 250. Iya, yang kuat, yang kencang suaranya. Menurut surat pertama Al-Amsi berkata, Terus berkata Al-Lati dari Al-Ilahi, Al-Qudza dari Al-Azizu. Ibnu Jarir berkata, Toib. Al-Lata dinamakan Al-Lata dari Al-Ilah, dari ungkapan Al-Ilah. Mereka namakan jadi Al-Lata, dinamakan Al-Lata dari Al-Ilah sumbernya. Wal Uzza dari Al-Aziz. Ya, mereka mengambil nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Berkata Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir berkata, mereka mengambil nama-namanya dari nama Allah Ta'ala. ya, mereka mengambil nama-nama berhala-berhala ini dari nama Allah Azza wa Jalla. Mereka mengambil nama-nama ini dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kesyirikan dalam al-asma, termasuk kesyirikan dari nama-nama Allah. Maka kalau ada pertanyaan bagaimana contoh kesyirikan dalam al-asma wa sifat atau di dalam nama-nama Allah, adalah menamakan berhala-berhala dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Faqalu Al-Lat muannatsah minhu ta'ala Allah amma yaqulun. Musa, lanjut. Mereka berkata, Lat adalah mu'anats dari Allah
Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Nah, mereka menyangka Al-Lata adalah mu'annas, itu isim mu'annas. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan dengan setinggi-tingginya. Qala wa kadzal Uzza. Kemudian juga Al-Uzza terambil dari Al-Aziz. Al-Uzza terambil dari Al-Aziz. Al-Aziz adalah ismun min asma'illah. Al-Aziz adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Maka mereka menamakan Al-Uzza bersumber dari Al-Aziz. Ya, ini maka dilarang atau keliru, bahkan kesyirikan. Al-Aziz. Oleh karena itu tidak boleh seseorang dinamakan dengan Al-Aziz. Yang boleh adalah Abdul Aziz. Abdul Aziz. Begitu pula dengan masjid, maka dinamakan masjid Baitul Aziz. Jangan Masjid Al-Aziz, karena Al-Aziz adalah nama dari nama-nama Allah. Kalau dia seseorang maka namakan dengan Abdul Aziz. Kalau dia masjid dinamakan dengan Baitul Aziz, rumahnya Allah Al-Aziz. Abdul Aziz, hambanya Allah Al-Aziz. Di sini Al-Uzza terambil dari Al-Aziz. Mereka yakni apa sih namanya? Intisarikan dari Al-Aziz, jadilah Al-Uzza. Kalau Al-Lata dari Al-Ilah. Ini kan salah satu bentuk kekurang ajaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini dari sisi nama sumbernya. Namakan Al-Lata dari Al-Ilah karena kan mereka menduakan Allah Azza wa Jalla di dalam penyembahan. Di dalam penyembahan mereka menduakan Allah dengan berhala-berhalanya ini. Maka dinamakan juga dari nama Allah. Al-Ilah, Al-Lata, Al-Aziz, Al-Uzza. Al-Aziz, Al-Uzza. Wa qala Ibnu Katsir Al-Lat kanat sakhratan bayda manqushah 'alaiha baitun bit-Taif lahu astar wa sadanah wa hawlahu fina'un mu'azzam 'inda ahli Taif wa hum Thaqif wa man tabi'aha. Saki, sudah minum banyak-banyak. Perhatikan. Wa yaftakharuna bihi 'ala man 'adahum min ahya'il Arab ba'da Quraisy. Qala Ibnu Hisham faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mughirah bin Syu'bah fahadamaha faharraqaha bin nar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, perhatikan dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan tentang jati diri atau siapa sih Al-Lata itu. Siapa sih Al-Lata itu? Lata itu siapa? Ahmad, ta'rif siapa itu Lata, tahu? Perhatikan. Lata awalnya adalah batu. Ya, di sini kata Ibnu Katsir, beliau menjelaskan Lata adalah batu berwarna putih, mungkin keputihan gitulah, nggak ada batu warna putih, seperti kapur lah. Batu besar, ya bayda, dia berwarna putih, manqusyah, lalu diukir. Batu ini diukir, 'alaiha baitun bit-Taif. Lalu ditempatkan di dalam sebuah tempat, di sebuah tempat namanya Taif. Di Taif diletakkanlah batu putih ini, sudah diukir. Tahu diukir ya? Diukir, dipahat. 'Alaiha baitun bit-Taif, ada rumahnya, ada tempatnya di Taif. Lahu astar wasadana. Kemudian di situ ada pagarnya. Ada pagar. Ini batu diukir sedemikian rupa. Lalu ada tempatnya, ada rumahnya. Lalu dipagar, dikasih pagar rapih gitulah. Dan ada penjaganya. Dan juga ada penjaganya. Jadi berhala ini ada pagarnya dan ada penjaganya. Dijaga oleh mereka. Tempat keramat, kalau bahasa kita adalah tempat keramat yang dikeramatkan. Dari batu besar lalu dipahat, diukir. Dibuatkan tempat lalu dipagari. Kemudian ada yang menjaganya.
Wa haulahu fina'un mu'azzam 'inda ahli Taif. Dan di sekelilingnya itu ada taman lah bahasa kitanya, ada taman yang sangat diagungkan sekali oleh orang-orang Taif. Oleh orang-orang Taif. Jadi dia adanya di Taif, di Bani Thaqif. Di Bani Thaqif, di mana? Di Taif. Ini Al-Lata. Menurut penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Katsir. Jadi Lata itu adalah batu besar diukir, dipahat berwarna putih, ada rumahnya terus dikelilingi pagar, ada yang jaga, kemudian di sekelilingnya itu adalah halaman, taman, seperti kita ada tamannya. Itu Lata. Nanti orang datang ke situ. Disembah oleh mereka, disembah, diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Wa yaftakhuruna bihi ala man adahum min ahya'il Arab. Lalu orang-orang Taif itu mereka sangat mengagungkan Lata ini, dihias bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan Al-Lata. Kami punya Lata. Kami memiliki Al-Lata. Kalian punya siapa? Seperti itu. Mereka berbangga-bangga dengan Lata ini di Taif. Kami memiliki Lata. Ya, bermegah-megahan. Alaman adahu min ahyal Arab. Mereka bermegah-megahan, ya, saling membanggakan Al-Lata di Taif dibandingkan di tempat-tempat yang lainnya. Ba'da Quraisyin qala Ibnu Hisham fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mughirah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mughirah bin Syu'bah, yakni untuk dihancurkan. Al-Lata ini untuk dihancurkan. Jadi berhala ini Lata dihancurkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Fahadamaha wa harraqaha binnar. Lalu oleh Mughirah bin Syu'bah dihancurkan dan dibakar. Di Lata ini dihancurkan oleh Mughirah bin Syu'bah, kemudian dibakar, mungkin tempat-tempatnya, rumah-rumahnya dibakar habis oleh Mughirah bin Syu'bah. Yang mengutus adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang mengutus adalah penguasa, pemimpin, pemerintah. Jadi bukan inisiatif sendiri. Dan itu dikala Nabi SAW sudah kuat, ya, dikala Rasulullah SAW sudah kuat, sudah memiliki kekuasaan seperti di Madinah ketika itu, dan Islam sudah tegak, maka memulailah untuk menghancurkan berhala-berhala ini. Termasuk yang dia hancurkan adalah Al-Lata oleh Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Thayyib itu menurut satu riwayat, itu menurut penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Katsir. Paham? Itu yang dimaksud Lata. Itu yang dimaksud Lata. Paham? Menurut penjelasan Al-Hafidh Ibnu Katsir. Kemudian menurut versi yang kedua, itu versi pertama dari Lata. Kalau ditanya, ada dua versi tentang Al-Lata. Yang pertama, Lata itu adalah batu besar, dipahat, diukir. Adanya di Taif. Ada pagarnya dan segala macamnya. Menurut versi yang kedua, qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, ini versi yang kedua dari makna, dari hakikat Al-Lata. Kana yabi'us suwaiqa wasaman 'inda sakhratin wa yasiluna 'alaiha falamma mata dzalika ar-rajul ubidat taqifu tilka sakhrata i'zaman li sahibis suwaiq wa an Mujahid wa nahwi wa qala falamma mata 'abidu rawahu Sa'id ibnu Mansur rahimahullahu jalla dzikruhu. Wa kadza rawa Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas annahum abadu binahwi hadza qala jama'atun min ahli ilmi. Versi yang kedua dari Lata adalah, baca Iqra Baim. Pak, jangan senderan Pak, maju ke depan Pak. Nah, Pak Rafi. Maju, entar rubuh temboknya, maju. Terus, baik, Iqra Baim. Menurut kitab kedua. Kanan nih, kanan. 251. Kanan. Dan yang kedua.
251. Ini mau begini. Menurut bawah situ. Sebelah kanan tadi. Nah, paragraf ketiga. Menurut qiraat yang kedua, Ibnu Abbas berkata, asalnya anak rujulan jalur ke sawi Langsung saja, nggak usah dibaca itu. Bisa kamu. Dia adalah seorang laki-laki yang gemar membuat adonan dan gandum untuk jamaah haji. Jamaah. Bukan yang itu ya. Jamaah haji. Dialeknya. Ketika dia mati mereka berkerumun di atas kuburan. Disebutkan oleh Al-Bukhari, Ibnu Abbas berkata, dia menjual sawit dan minyak samin di sebuah batu besar dan mencampurnya di atasnya. Ketika laki-laki ini mati, orang-orang takif menyembah batu tersebut demi menghormati pembuatan adonan tersebut. Ucapan yang senada ya. senada juga diriwayatkan dari Mujahid, dan dia berkata, ketika dia mati mereka menyembahnya. Dirawatkan oleh Sa'id bin Mansur. Demikian pula Ibnu. Ya, cukup. Ini versi yang kedua, Al-Lata dari Abdullah bin Abbas, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Siapa Al-Lata itu? Dahulunya adalah seseorang yang biasa membuat makanan, cah gandum, tepung, itu dibuat roti lah. Khubzun dijadikan roti bagi para jamaah haji. Jadi Allah adalah orang baik lah. Dia biasa membuat makanan dari gandum, tepung, ya mungkin kalau kita roti lah, bagi para jamaah haji. Para jamaah haji itu dibuatkan oleh dia makanan, ditumbuk oleh dia tepung, tumbuk tepung, dibuatlah makanan seadanya bagi para jamaah yang datang untuk haji. Jamaah haji di sini versi mereka ya, versi mereka, bukan haji yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena haji termasuk syariat yang sudah ada semenjak dahulu, sebagaimana puasa dan juga sholat dari dulu itu sudah ada. Ya, diantaranya adalah yang tertinggal di sini adalah haji. Itu haji sudah dari zaman dahulu, dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun tata cara yang mereka kerjakan sudah menyimpang. Tata cara yang mereka kerjakan sudah menyimpang dari kebenaran. Dan Ka'bah itu memang tempat yang didatangi oleh manusia untuk melaksanakan ibadah haji versi mereka. Sudah dari dulu didatangkan, sudah dari dulu orang datang ke sana untuk haji, di Quraisy dan lain-lain, dari Habasyah datang untuk menunaikan ibadah haji menurut versi mereka. Sudah menyimpang dari haji yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini setiap tahun datang memang dari dahulu. Nah, Al-Lata ini dia adalah seseorang yang biasa membuatkan makanan bagi orang-orang yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Lata. Berarti Mekah memang pusat apa ini? Mekah berarti ya? Peradaban, orang datang ke Ka'bah ini. Dari situlah motivasi orang-orang Habasyah membangun Ka'bah saingan, membangun Ka'bah tandingan. Ya, dari situlah
Raja Abroha yang ada di mana? Di Habasyah sana, Najasyi. Mereka membuat Ka'bah tandingan gitu, agar manusia itu tidak lagi berangkat ke Mekkah, tapi mereka mengunjungi Habasyah di sana, di Ethiopia. Maka di sana kan Nasrani agamanya. Di Ethiopia itu Habasyah, rajanya disebut sebagai An-Najasyi. Kalau Mesir rajanya disebut sebagai Fir'aun. Kemudian kalau Persia rajanya disebut sebagai Ardun. Apa? Kamu kan nomor terakhir, tingkat terakhir di kelas dulu kamu. Kalau Persia rajanya disebut sebagai kalau Romawi rajanya disebut sebagai Kaisar, Heraklius gitu. Kemudian kalau Indonesia rajanya disebut sebagai presiden. Kalau Islam disebut sebagai khalifah. Kalau Mesir adalah Fir'aun, raja. Gelar rajanya disebut sebagai Fir'aun. Kemudian kalau Habasyah, raja-rajanya disebut sebagai Najasyi. Kemudian kalau Persia, raja-rajanya disebut sebagai Kisra. Kemudian kalau di Indonesia disebut sebagai presiden. Kalau Islam disebut sebagai khalifah. Nah, Najasyi yang ada di Habasyah, mereka ingin memalingkan manusia supaya datang saja ke Habasyah ini. Dibuatlah Ka'bah tandingan. Mereka buatlah entah seperti apa modelnya. Yang penting manusia jangan lagi ke Mekah gitu. Bagi-bagi kemana? Ke Habasyah. Dia bikin. Ini dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya. Dia bikin karena manusia itu setiap tahun datangnya ke Mekah ini gitu. Semua berhaji, pusat peradaban lah Mekah itu. Dari dulu berarti. Lalu orang-orang Habasyah ini, rajanya Najasyi membuat Ka'bah saingan, tandingan supaya orang beloklah ke sana, supaya ngelirik juga agar mereka berangkatnya ke Habasyah. Suatu saat orang-orang Arab ini, entah dia berdagang, sudah mengadakan perjalanan, sampailah di Habasyah sana, di Ethiopia. Dilihat ada Ka'bah yang mungkin menyerupai atau ingin menandingi Ka'bah mereka yang ada di Makkah. Akhirnya dilakukanlah apa yang mereka lakukan. Ya, adanya pengrusakan. Kalau saya tidak salah ingat, mereka yabul alaiha. Mereka itu ngencingin Ka'bah itu. Dikencingin tandingan Ka'bah yang ada di Habasyah itu. Disitulah disebutkan oleh Ibnu Hisham sebab Raja Najasyi mengutus pasukan bergajah ini, karena anak-anak Arab ini melecehkan bangunan yang mereka bangun itu. Disitulah maka diutuslah pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah itu. Hancurin aja sudah, karena mereka sudah macam-macam dengan Ka'bah kita ini, dikencingin, dilecehkanlah. Orang Arab ini kan punya Ka'bah sungguhan. Mereka ke Habasyah melihat kok ada mirip-mirip ini, dihancurinlah, berbuat sesuatu, dikencingin. Akhirnya orang-orang Habasyah dengan Raja Najasyi marah, diutuslah pasukan bergajah itu yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekkah. Tapi tidak terjadi karena Ka'bah adalah Baitullahil Haram. Allah yang melindungi Ka'bah tersebut. Gagal mereka untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah itu. Nah, Allah itu biasa ngasih makan gandum, apa bikin tumbuk. Tahu ngasih makan, bikin makanan, kasih bagi para. Kepada siapa dikasihnya? Fadil? Lata itu dia seorang laki-laki yang biasa bikin makanan untuk jamaah
Jamaah manusia, ya jamaah memang sekumpulan manusia secara bahasa, betul. Bagi jamaah siapa? Jamaah haji. Bagi jamaah siapa? Jamaah haji. Kasih makan oleh Lata ini. Menurut satu riwayat, falamma mata aqifu ala qabri. Akan tetapi setelah Lata ini mati, maka manusia berkumpul atau biasa beribadah di sekeliling kuburannya. Mungkin dalam rangka menghormati dulunya orang baik, biasa membuat makanan gitu bagi para jamaah haji yang itu ibadah sakral kan menurut versi mereka. Maka ketika meninggal dunia Al-Lata ini, manusia berkumpul di sisi kuburannya itu, mungkin merenung ibadah dan lain-lain. Zakarahu Al-Bukhari, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini versi yang keberapa? Yang kedua dari Al-Lata. Yang pertama tadi Lata itu adalah batu yang dipahat, diagungkan, dikeramatkan. Kemudian versi yang kedua, Lata adalah seseorang yang biasa membuatkan makanan bagi para jamaah haji. Bagi para jamaah apa, Fadil? Nggak tahu ya apa-apa. Bagi para jamaah, belum pernah nggak makan malam kan? Bagi para jamaah haji ya, perhatikan. Duduk yang rapi. Serap. Bagi para jamaah haji, itu versi yang kedua. Kemudian ada riwayat lain dari Ibnu Abbas juga, kana yabi'u as-sawiqa was-saman 'inda sakhratin wa yasiluna 'alaiha falamma mata dzalika ar-rajul. Dia sebenarnya adalah tukang minyak atau ya pedagang, lalu dia biasa membuat makanan bagi para jamaah haji. Orang baik lah. Kemudian ketika dia meninggal dunia, Lata ini, ubidat taqib tilka sakhrah 'idhaman li sahibis sawi. Ketika dia meninggal dunia, diibadahilah akhirnya si Lata ini. Falamma mata abidu, ketika dia mati maka disembahlah Al-Lata ini. Jadi ini asal muasal dari Al-Lata, dan teruslah bertradisi demikian. Teruslah tradisi orang-orang menyembah Al-Lata itu sampai datang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nanti sampai dihancurkan oleh beliau dan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Awalnya seperti itu. Dia orang soleh, orang baik yang biasa ngasih makan jamaah haji. Mati disembah. Terus itu berlalu terus tahun demi tahun. Baik. Qultu la munafata bainal qawlain fa innahu 'abidu as-sakhrah wal qabr ta'alluhan wa ta'dhiman. Limithli hadha bunyatil masyahid wal qubab 'ala al-qubur wa tukhidat awthanan wa fihi bayanu anna ahlal jahiliyah kanu ya'buduna as-salihin wal asnam wal awthan. Kemudian ada penjelasan di situ, sebenarnya tidak ada sama sekali pertentangan dari riwayat-riwayat tersebut. Ya, sebenarnya tidak ada pertentangan dari riwayat-riwayat tersebut, saling mendukung. Ya, saling mendukung. Intinya mereka beribadah kepada berhala atau beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla dengan mengabulkan kuburan-kuburan orang tersebut. Limit lihada bunyatil masyahid wal qubab. Hal yang seperti ini sebenarnya sama seperti orang-orang yang membangun yakni kubah atau tempat-tempat keramat di sisi kubur atau di atas kuburan. Sama sebenarnya kasusnya seperti orang-orang yang membuat bangunan di atas kuburan, dibikin kubah atau diberikan hordeng. Kemudian kuburannya dikasih minyak wangi, ya, dikasih kain bertuliskan asyhadu alla ilaha, dikasih lampu seperti itu, dikasih kelambu, bahasa Manado kelambu atau kelambu ya putih gitu, mungkin dibakar minyak wangi. Sama seperti ini keadaannya, ya, sangat berbahaya dan itu dilarang oleh syariat al-Islam.
Wattakhadhat awthanan, lalu mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai Tuhan yang lain yang disembah selain Allah. Di dalam riwayat-riwayat ini, di dalam kisah-kisah yang tadi kita bacakan, dapat petunjuk bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang menyembah manusia-manusia yang saleh. Intinya mereka menyembah orang yang saleh. Seperti Al-Lata ini berarti kan orang baik. Tidak mungkin dong kalau tidak baik dia memberikan makanan kepada jamaah haji. Karena ingin ibadah, dia beri makan, berarti orang baik. Ketika mati diapain? Disembah. Tahu disembah? Diibadahi. Di kuburannya dan seterusnya. Kemudian wa amal al-Uzza. Kemudian al-Uzza. Apa sih Uzza itu? Kita akan dengarkan penjelasan apa itu al-Uzza. Pero apa itu al-Lata? Apa itu Lata? Batu yang disembah. Siapa? Ashraf. Lata, batu yang disembah orang-orang kafir. Batu yang disembah oleh orang-orang Kafir. Sakif, Bani Sakif di Taif. Ya betul. Dapat makan. Tambah ini. Kasih tambah 5 butir nasi. Tambah ini. Ashraf, tumben nih dia bisa jawab. Tumben. Udah diruqyah tadi berarti. Ashraf. Jadi batu yang disembah. Menurut satu riwayat yang lain mengatakan Lata itu adalah apa? Orang soleh, orang baik yang biasa memberi makan zaki, memberi makan kepada jamaah haji. Itu Al-Lata. Kemudian Al-Uzza. Apa itu Uzza, Zaki? Apa itu Uzza? Belum dijelaskan Ustaz. Kita akan jelaskan Al-Uzza sekarang. Dengarkan baik-baik nih yang nggak bisa jawab. Al-Uzza. Qala Ibnu Jaririn, kanat syajarah alaiha bina'un wa astarun binakhla baina Makkah wa Taif. Kanat Quraisyun yu'azzimunaha kama qala Abu Sufyan yauma Uhud, lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahu maulana wala maula lakum. Al-Uzza itu adalah seekor pohon. Betul tidak ungkapan seekor pohon? Uzza itu adalah seekor pohon, betul atau tidak? Baim, seekor pohon atau sebuah pohon? Buahnya buah apa? Buah manggis. Jadi syajarah adalah sebuah pohon. Syajaratun 'alaiha bina'un wa astar. Jadi Uzza itu adalah pohon keramat, pohon yang dikeramatkan. Di sisinya ada bangunan-bangunan. Kayaknya sih nggak ada tempat yang dikeramatkan nggak ada bangunan, itu nggak ada ya. Pasti ada bangunan, ada pagarnya, kemudian mungkin ada gentengnya rapih lah. Ada lampu-lampunya, ada kembang-kembangnya seperti itu. Ada biasanya air-air, itu air-air keran seperti itu. Lalu ada yang penjaganya. Nah, ini Uzza adalah pohon keramat. Tahu pohon keramat? Apa arti keramat? Apa ya? Yang disakralkan, disembah, dikeramatkan. Nggak boleh sembarangan kalau ke situ. Pohon keramat Al-Uzza itu. Di sebuah tempat namanya Nakhlah, di antara Mekah dan Taif. Dia ada di sebuah tempat di antara Mekah dan Taif, antara Mekah dan Taif. Di Nakhlah ini. Disitulah ada Uzza, pohon keramat. Pohon keramat.
Uzza. Di Nakhlah antara Mekah dan Taif itu tempatnya. Ini keramat pohon ini, pohon yang dijaga, sakral. Nggak boleh ngomong sembarangan misalkan di situ. Tidak boleh membunuh misalkan penghuni yang ada di pohon tersebut. Itu kan contoh-contoh pohon keramat. Di tempat kita masih banyak pohon-pohon yang dikeramatkan. Banyak sekali pohon keramat. Sampai ada yang tidak berani untuk ditebang. Ketika ada pembangunan, perluasan, ingin bangun perumahan atau yang lainnya, maka pohon tersebut tidak boleh untuk ditebang karena takut nanti penunggunya marah, atau ini adalah pohon keramat pohon. Di sebuah tempat namanya Nakhlah antara Mekah dan Taif. Kanat Quraisy yu'azzimunaha. Ya, orang-orang Quraisy sangat mengagungkan, sangat memuliakan Uzza ini. Orang-orang Quraisy mereka sangat mengagungkan Uzza. Kalau Lata tadi di mana? Di Taif. Orang Taif sangat mengagungkan Al-Lata. Kalau ini adalah Al-Uzza. Al-Uzza adalah milik orang-orang Quraisy. Sangat mengagungkan sekali. Sebagaimana Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika masih kafir di perang Uhud, yaitu Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika masih kafir di hari Uhud pernah mengatakan lanal uzza walal uzza lakum. Ya, lanal uzza wala uzza lakum. Kata Abu Sufyan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memiliki al-Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Duduk Jai, duduk. Kata Abu Sufyan, kami memiliki Uzza sebagaimana kalian tidak memiliki al-Uzza. Jadi Uzza adalah yang diagungkan oleh suku Quraisy, Uzza. Dan itu pernah diungkapkan oleh Abu Sufyan ketika perang Uhud. Lanal Uzza wala Uzza lakum. Kami memiliki Uzza, kalian tidak memiliki Al-Uzza. Lalu Rasulullah SAW ketika mendengar hal tersebut, qulu Allahu maulana wala maula lakum. Balas perkataan Abu Sufyan itu. Jawab perkataan Abu Sufyan dengan mengatakan Allahu maulana wala maula lakum. Allah lah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung, penolong. Allah penolong kami dan kalian tidak memiliki pelindung atau penolong. Itu Al-Uzza. Apa jadi Uzza? Pohon keramat. Uzza adalah pohon keramat yang ada di sebuah tempat antara Mekah dan Taif. Namanya adalah Nakhlah. Itu Al-Uzza. Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Paham apa itu Al-Uzza? Ya, mengerti ya? Al-Uzza adalah pohon keramat, pohon keramatkan. Nah, banyak masih di Indonesia ini banyak pohon-pohon yang dikeramatkan, tidak berani untuk ditebang. Banyak sekali. Bahkan ada yang di sebuah tempat itu ada 2 pohon besar, kalau jalan mundur matanya merem, maka keinginannya semuanya tercapai. Itu ada juga. Ada 2 pohon besar. Atau kalau kita mundur, jalannya mundur, atau maju juga boleh, tapi merem gitu, merem. Ditutup, diikat dengan kain matanya, lalu kita berjalan. Kalau kita bisa melalui 2 pohon ini, maka segala keinginan kita akan tercapai. Ada juga pohon yang seperti itu. Keyakinan-keyakinan yang syirik seperti itu tidak benar. Dan rata-rata orang nggak bisa lewat situ karena terlalu jauh. Karena terlalu jauh, kan matanya itu dia pengen belok sendiri gitu. Belok terlalu jauh. Kan jauh jaraknya, ada jaraknya. Orang nggak bisa lewat. Sudah belok sendiri, sudah terlalu jauh. Nggak bisa yang lurus karena kan merem.
Tahu kan ditutup merem kan nggak bisa. Kita mungkin menganggapnya lurus. Padahal kita jalannya ke belakang sana, malah justru jauh dari pohon tersebut. Ada pohon-pohon yang seperti itu, pohon-pohon keramat banyak sekali. Ya, waktu saya masih kecil juga banyak pohon-pohon keramat ini. Ketika orang ingin nikahan, itu membawakan ayam bakar, nasi tumpeng, nasi kuning, telur, ada apa, itu ditaruh di pohon tersebut besar, pohon beringin biasanya. Nah kan banyak mitos-mitos seputar pohon beringin. Tahu kan pohon beringin? Ada di situ di kota itu beringin, bumi beringin. Saya suka tuh lewat situ kalau ke kota, enak gitu, kelihatan enak. Bumi beringin, tuh pohon beringin tuh, yang ada akar-akarnya begitu. itu orang-orang sebagian meyakini pohon beringin tuh angker, ada penunggunya. Maka kita jawab iya, memang betul pohon beringin ada penunggunya. Dari burung, semut, ada tempat tinggal di situ, ada burung, ada semut. Pohon beringin. Kemudian juga ada pohon-pohon yang mitosnya kecil, pohon bambu. Bulu di sini. Nah, pohon bambu di pondok nih banyak pohon bambu. Maka nanti malam yang nggak tidur kita ikat pohon bambu. Digigit ular itu insya Allah. Semut. Itu pohon bambu sebagian itu ada setannya lah. Kuntil bapak gitu kan, ada kuntil. Ada penungnya kuntil bapak. Kuntil anak gitu. Ini bambu. Kemudian pohon beringin juga itu ada. Pohon pisang juga dimitoskan ada kelelawar, betul memang. Di pohon pisang itu ada kelelawarnya yang masih pucuk begitu, kalau kita set itu ada kelelawar. Nah, pohon pisang katanya tempat tinggalnya setan juga, itu kan mitos-mitos begitu banyak. Pocong katanya, pocong. Gitu. Pocong, pohon pisang pocong, pohon beringin kuntilanak. Kemudian pohon bambu kuntil bapak misalkan. Itu kan semua nggak ada sama sekali riwayat dan dalilnya. Apalagi yang mengatakan setan bertempat tinggal di pohon, itu nggak ada. Ya, anak-anak lama sering usul sama saya, Ustaz, itu pohon besar yang di depan gerbang tolong dipotong. Kalau bisa dipotong. Ada pohon besar di depan gerbang kita itu, pohon besar itu besar sekali kan, itu potong. Takut itu anak-anak yang dulu. Malending City itu takut sekali dengan pohon besar itu. Malending City ini anak-anak Malending banyak mitosnya sekali. Nggak ada yang betah pokoknya di sini. Bawa cerita setan semua. Wih, kelepasan. Betul, mereka banyak cerita setan. Dulu sini masih banyak pohon pisang. Ini Malending City takut saya dengan pohon pisang yang ada di pondok. Menganggap pohon pisang itu ada penunggunya, ada setannya. Jadi nggak ada ya sama sekali setan itu tinggal di pohon. Ya, ini riwayat yang mengatakan demikian nggak ada. Ya, tidak ada yang mengatakan setan itu tempat tinggalnya di pohon. Menurut riwayat hadis Quran tuh nggak ada. Ya, tapi emang tidak menutup kemungkinan, ya bisa saja mereka ada di pohonnya, bisa saja di masjid juga bisa. Masjid sini kan. Baik, itu jangan berisik itu, coba aku. Di masjid bisa nggak masuk setan? Bisa di mana saja, bisa di mal-mal mungkin. Ya, yang dulunya tempat kosong bisa saja, bukan hanya di pohon. Nah, pohon-pohon keramat itu banyak sekali ya, pohon-pohon yang dikeramatkan. Wallahu alam kalau di sini ada atau tidak pohon keramat. Biasanya pohon beringin itu, pohon beringin besar itu sangat ditakuti oleh manusia. Bahkan kalau ingin lewat saja orang itu bilang permisi dulu gitu. Permisi gitu, atau kasih klakson dan lain-lain. Permisi, bang, numpang anak babi mau lewat, misalkan anak bagong mau lewat. Ada seperti itu pohon-pohon yang dikeramatkan oleh manusia. Terkadang juga dikasih kain, lalu orang berdoa di situ, minta-minta di situ. Ini babnya. Ada lagi juga sumur, ada juga sumur-sumur keramat, ada juga sumur keramat. Sumur ini airnya air keramat. Kalau orang cuci muka dengan air sumur itu awet muda tuh. Pulang dari situ motornya kecelakaan, meninggal dunia. Muda ya kan, awet muda sudah. Meninggal di usia muda, nggak tua-tua itu. Ada keyakinan yang seperti itu. Tuh sumur-sumur keramat itu juga ada. Jadi kalau kita pakai air tersebut akan
keinginannya tercapai dan lain-lain lah. Toyib, ini tentang Al-Uzza, adalah sebuah pohon. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Bertanya Zaki? Tadi berdiri. Kira mau bertanya. Ada pertanyaan? Ya Pak. Ini pertanyaan ya menyangkut umum misalnya. Apa? Menyangkut umum biasanya seorang semua kadang-kadang ada cerita yang semua tanya agak enggak. Apakah itu memang benar ketika kita berjalan ke tempat yang sepi atau di mana saja saat mungkin nggak ada orang, nggak ada apanya, karena mungkin di hutan, kemudian saat itu rasanya merinding. Apakah memang benar saat ada setan mengikuti kita? Iya. Bisa merinding saat merinding bersuara ini baru benar saat memang. Iya. Ianya bukan iya benar ya, maksudnya iya pertanyaannya kita pahami. Apakah kalau kita lewat tempat sepi merinding lalu dikatakan itu ada setannya? Merinding itu adalah reaksi dari tubuh kita ketika merasa takut, itu merinding. Jadi antaranya ketika sedang takut itu merinding, bulunya itu reaksi. Takut itu merinding. Itu memang seperti itu tabiat tubuh orang kayak begitu. Dan merinding itu bukan hanya di saat takut saja, saat dingin juga bisa merinding. Kemudian iya. Ketika sedang takut itu merinding, itu respon dari tubuh kita emang merinding itu. Nah, termasuk deg-degan, sama itu. Itu reaksi dari tubuh kita memang seperti itu. Namun itu indikasi ada setan, jelas itu bukan. Sama sekali tidak ada keterangannya kalau merinding itu ya ini ada setan yang enggak. Karena kita cerita menerangkan sesuatu yang kita tuh takjub gitu. Sangat luar biasa sekali, itu juga bisa merinding kita bisa ya. Kita bercerita tentang hal yang menakjubkan kita lah, dari sejarah-sejarah misalnya para sahabat, para ulama, kita tuh takjub juga merinding sama. Itu adalah respon dari tubuh. Di antaranya ketika takut itu merinding, berarti ketika dia lewat tempat sepi gelap merinding, dia sedang takut. Ada setan atau tidak ada setannya masalah belakangan. Yang penting lari dulu. Jadi nggak ada sama sekali kalau merinding itu ada setannya, nggak ada sama sekali. Perasaan saja memang sepi gelap. Ya memang gelap sepi kan kita khawatir. Takut ada binatang buas kah, atau ya mungkin orang dan lain-lain, seperti mungkin setan juga kita takut. Ya takut ada setan. Takut yang syirik atau tidak itu? Tidak, itu tabiat memang orang serem, was-was. Seperti jalan di bawah ini kan, kalau lampunya dimatiin, gelap. Sudah nggak ada si anak-anak yang pernah dihukum itu, udah nggak ada. Yang pernah dihukum di bawah itu dimatiin, gelap sekali. Masih tanah lagi dulu. Dulu belum ada lampunya justru. Gelapnya mungkin dia khawatir, merinding. Itu bukan indikasi ada setonnya. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Lata, Uzza. Ya, silakan. Kata yang batu disembah itu apa sob? Batu disembah. Iya. Iya. Batu. Iya, orang kafir batu diukir, diserap, dipahat, lalu disembah sama mereka. Ya, ada pertanyaan yang lain? Tapi yang pertama Lata, versi pertama adalah batu dipahat, diukir. Yang kedua dipahat menyerupai orang gitu. Patung pernah lihat patung? Nah, seperti itulah.
Kemudian yang kedua versi dari Lata adalah orang soleh, orang baik yang biasa membuat makanan bagi para jamaah haji. Kemudian Al-Uzza adalah pohon yang diagungkan, dibangga-banggakan oleh suku Quraisy. Uzza, pohon keramat. Itu Al-Uzza. Nanti kisah akhir dari Al-Uzza kita bacakan di pertemuan berikutnya. Ternyata memang di Uzza ini ada penunggunya. Uzza itu ada penunggunya jin. Ini nanti Uzza ini ada penunggunya, ternyata jin wanita gitu. Jin cewek di Al-Uzza, pohon keramat ini. Dialah yang membuat bikin-bikin suara dan lain-lain, sehingga tempat tersebut makin keramat gitu. Ada jinnya. Lebih yakin manusia. Sepi nggak ada apa-apa, tapi pohonnya misalnya goyang. Jadi sehabis berdoa misalkan getar, itu ada jinnya ini. Jin wanita di Uzza itu ada penunggunya betul. Dan memang tempat-tempat kesyirikan umumnya seperti itu. Jinnya itu marah kalau dirusak, dihancurkan. Kenapa? Karena itu adalah alat dia untuk menyesatkan manusia. Tempat-tempat kesyirikan dari berupa patung-patung dan lain-lain, ya mungkin ada jinnya memang. Dijaga tempat itu oleh dia supaya tentram, tetap lestari, agar manusia makin percaya dan makin sesat, makin syirik. Ada jinnya, dijaga sama mereka. Si pohon-pohon keramat itu bisa jadi yang memang ada jinnya betul. Bahkan suka ada yang meditasi di situ, melakukan ilmu hitam gitulah. Dari menyembelih kambing di pohon tersebut, maka jinnya makin suka, makin senang. Ketika pohon itu dibantai, maka jinnya marah jelas. Karena itu alat dia untuk menyesatkan manusia, marah jin. Maka harus ditebang, membaca Bismillah, tebang. Ya insya Allah besok pagi ya kita tebang pohon yang depan sana, supaya matahari masuk ke dalam pondok. Ada pertanyaan yang lain? Ya Pak, tebang pohon Pak. Kita tahu kan kalau kita baca Sirah Nawawiyah itu di dalam Ka'bah itu ada 360 berhala kan, yang terbesar katanya itu Lata, Uzza. Iya. Itu bagaimana itu hubungannya dengan yang tadi di kalau Iya. Apakah dia sudah dibentukkan patung atau tidak? Iya. Lata Uzza itu nanti kan ada ekspansi dari Amr bin Lu'ay itu, yang mereka ngambil patung-patung di tempat-tempat yang jauh dibawa ke Ka'bah, termasuk patung-patung di zaman Nabi Nuh. Waddan, Wad, Suwa, Yabus, Ya'uq, Nasr itu dia yang bawa. Amr bin Lu'ay namanya. Malam-malam dia pernah mimpi gitu ya, dikasih tahu posisi-posisi patung-patung di zamannya Nabi Nuh itu, yang sudah terendam hanyut puluhan ribu tahun mungkin, di sebuah tempat sudah tenggelam Dia mimpi di satu malam, tempatnya di sini. Dia bikin ekspansi kan, bikin pasukan lah, bikin ekspedisi. Di bawah itu patung-patung tersebut dibawa ke Mekah. Maka Nabi mengatakan, Ru'aitu Amr bin Lu'ay yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Lu'ay itu ususnya berantakan. Di mana? Di neraka. Innahu awwala man ghayyara dina Ibrahim. Dialah yang pertama kali merusak agamanya Nabi Ibrahim. Dia bawa ke Mekah kesyirikan itu. Dialah yang pertama kali merusak agamanya Nabi Ibrahim. Maka saya melihat, kata Nabi, saya melihat Amr bin Lu'ay ususnya terburai gitu, keluar. Di neraka dia berputar. Karena dia yang pertama kali merusak agamanya Nabi Ibrahim. Dialah yang bawa itu, bikin ekspedisi di bawah patung-patung yang dulunya dikeramatkan ke kota Mekah, sampai terkumpul nanti 360 berhala inti yang ada di Ka'bah. Nanti mereka di setiap rumah juga punya lagi tuhan-tuhan lagi. Di rumah itu ada patungnya sendiri. Ada kalanya dari kayu, ada kalanya dari batu, ada kalanya dari roti. Kalau lagi safar dia bawa, lapar dimakan, Tuhannya dimakan. Kebodohan mereka. Patungnya dari roti, nanti ada perjalanan safar kemana dia bawa, tengah jalan lapar dimakan. Umar bin Khattab termasuk yang makan roti bentuk Tuhan itu. Dia makan dulu, itu jahiliyah. Itu roti. Nanti mereka punya lagi itu
Kan mereka patungnya ada yang inti itu di Ka'bah ada. Kemudian di setiap daerah itu ada. Kalau kata kita, kalau diumpamakan, kalau kata kita nih di Manado nih, di Paniki ada patung yang diagungkan. Di daerah mana lagi misalkan, nggak apa-apa kan sebut-sebutnya, permisalan doang, jangan baper. Di daerah mana lagi sini sebut misalnya. Hah? Ya, ada gitu. Jadi setiap daerah itu mereka punya patung-patung, orang-orang Arab dulu ya. Kemudian ada lagi yang di dalam rumahnya masing-masing. Dalam rumahnya punya lagi patung-patung. Nah begitu. Jadi mereka memang hidup berdampingan bersama patung. Berhala itu memang sudah sesembahan mereka, benda keramat mereka. Yang seperti itu agamanya. Ada pertanyaan yang lain? Cukup barangkali sampai di sini pertemuan kita. Ya sudah tercatat, ada yang nyatat? Ya enggak juga enggak boleh sih. Perhatikan penting bisa dipahami. Insya Allah kalian nanti liburan ya. Bulan Januari di minggu kedua. Baik, sampai sini pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.